Saudara, polisi menyisir Sungai Batang Anai mengusut tempat kejadian perkara pembunuhan disertai mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan menyusuri sungai. Dengan menggunakan perahu karet, saudara, personel dari Polres Padang Pariaman dibantu Ditpol Airut Polda Sumbar menyisir Sungai Batang Anai untuk mencari tubuh korban yang dimutilasi. Polisi juga menyebar informasi ke masyarakat sekitar untuk memaksimalkan pencarian. Kapolsek Batang Anai Ibtu Wadriyadi menyebut pencarian di aliran Sungai Batang Anai akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, saudara, melihat sikap tenang dan keterangan pelaku yang berubah, Polres Padang Pariaman mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku pembunuhan berantai di Padang Pariaman, Sumatera Barat ini, saudara. Penyidik akan melibatkan psikolog untuk mendampingi pelaku dalam pemeriksaan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Satgas. Tes kejiwaan apabila itu dirasa perlu dalam hal pendampingan tersangka, saya rasa perlu. Yang kita kejar adalah motif, ya, motif dari kejahatan ini, dari pelaku ini sehingga adanya tindak pidana. Polisi menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan berantai dan mutilasi 3 perempuan di Padang Pariaman. Polisi menemukan tempat kejadian perkara baru yang diduga sebagai lokasi utama pelaku untuk memutilasi korban. Polisi menyebut berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ditemukan, pelaku Wanda diduga membunuh korban di pabrik pembuatan beton tempat ia bekerja sebagai security. Penanganan pengungkapan kasus mutilasi oleh tersangka berdasarkan keterangan tersangka yang awalnya di sebuah kebun sawit, kami dalami dan ada bukti baru itu menunjukkan bahwa TKP-nya ada di sebuah pabrik, di situ melakukan aksinya. Itu merupakan tempat bekerja dan sebagai security di situ. Sebelumnya kepada polisi, pelaku Wanda mengaku membunuh dan memutilasi korban di perkebunan dekat rumahnya. Tapi kesaksian pelaku berbeda dengan kesaksian dan bukti yang ditemukan. Dari penyidikan polisi juga menemukan 2 korban lain yang dibunuh pelaku pada kurun waktu 1,5 tahun lalu. Pelaku menyembunyikan jasad korban di sumur yang berada di belakang rumahnya. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap jenazah yang ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, itu pihak kepolisian akhirnya dapat merumuskan 1 nama sebagai pelaku. Pelaku SG diamankan di rumah ini pada Kamis dini hari. Dan menariknya adalah dari hasil pendalaman lebih lanjut ditemukan fakta bahwasannya pelaku juga melakukan pembunuhan terhadap 2 orang mahasiswi pada kurun waktu 1,5 tahun yang lalu di rumah ini. Jenazah kedua siswi ini tidak seperti yang dilakukan terhadap mutilasi, korban mutilasi. Jenazah kedua mahasiswi yang dibunuh pada 1,5 tahun yang lalu itu dikubur oleh pelaku di sumur tua di belakang rumah. Keluarga Siska Oktavia, salah seorang korban yang jenazahnya ditemukan terkubur di sumur tua belakang rumah pelaku, sempat melaporkan hilangnya korban ke polisi 1,5 tahun lalu. Namun setelah pasrah karena tak kunjung menerima kabar, keluarga akhirnya mendapat informasi jika Siska menjadi salah satu korban pembunuhan Wanda. Ke polsek awalnya, polsek ini kan katanya kan jenjang-jenjang ada SOP gitu kan. Polsek sampai berganti ke polsek, sampai ganti itu kan ke polsek ini tetap tidak ada kasus. Sampai kayak foto adik kami orang hilang kan ditempel di polsek, terus jatuh foto bang tidak ada ditempel lagi, kayak gitulah. Kayak habis kayak emang tidak ada hasil dari pihak berwajib, jadi kami tuh kayak hampir nyerah kayak gitu. Kini polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pembunuhan berantai hingga memutilasi korbannya. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, hingga saat ini polisi masih menelusuri motif dari pelaku tega membunuh 3 perempuan dan memutilasi salah satu di antaranya. Lantas benarkah dugaan motif asmara atau kedok utang dibalik tindakan keji pelaku? Kita bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Bang Adrianus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ini polisi menemukan bukti baru untuk di mana eksekusi korban di tempat kerja bukan di perkebunan. Apa sebenarnya yang bisa dibuktikan dari temuan bukti-bukti baru ini? Saya kira kasus ini tidak banyak beda dengan kasus-kasus mutilasi pada umumnya ya, di mana sebetulnya mutilasi itu dilakukan sebagai suatu cara untuk menghindari hukum. Jadi untuk diketahui bahwa begitu seseorang melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, maka ada 2 opsi yang tersedia baginya. Pertama, dia lari, atau yang kedua adalah dia tidak mau lari, tapi dia lalu menghilangkan jasad korban sedemikian rupa, sehingga seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Nah, dia memilih cara ini. Tentu cara yang kedua ini memang cara yang kalkulatif ya, dan berani. Kenapa? Karena tidak semua orang yang setelah membunuh mampu memutilasi. Ya, membunuh saja sudah suatu pekerjaan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Ditambah lagi sekarang memutilasi. Ya, belum lagi bicara soal bagaimana membuangnya, bagaimana supaya tidak ketahuan. Makanya misalnya ada orang atau ada kasus di mana mayat itu kemudian setelah dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam koper, dimasukkan ke dalam kardus. Itu pun juga dibuang diam-diam ya. Ada yang dibuang di jurang, ada yang dibuang di pinggir tol dan seterusnya, melambangkan kesulitan dalam rangka pembuangan jenazah tersebut. Demikian. Bang Adrianus, pelaku sudah sempat mengaku bahwa telah membunuh 2 korban sebelumnya dan juga ada temuan mutilasi korban yang terakhir ini. Apakah masih perlu polisi untuk memeriksa kejiwaan korban? Karena mungkin banyak pihak yang mengkhawatirkan dengan pemeriksaan kejiwaan ini justru bisa mengurangi ancaman hukuman terhadap pelaku. Tidak demikian, karena sebetulnya yang bisa menghilangkan unsur pertanggungjawaban adalah kalau seseorang itu ketika melakukan suatu perbuatan pidana itu sama sekali tidak memiliki kesadaran, ya. Jadi kalau dia sebetulnya memiliki kesadaran dan apalagi dalam rangka untuk tujuan tertentu, misalnya untuk supaya dia menghindari jeratan hukum, maka tidak ada dampak apa-apa, ya. Jadi saya kira tidak masalah. Dan saya duga bahwa kalaupun diadakan pemeriksaan kejiwaan, maka pasti pelakunya sehat ini. Mengapa sehat? Karena tadi dia mampu memilih opsi yang berat itu. Dan bukan hanya itu, mampu memilih opsi yang dia pilih dan mampu mengeksekusinya secara baik. Makanya kemudian baru ketahuan setelah beberapa lama, itu kan mengindikasikan bahwa pelakunya cerdas. Dan bukan hanya 1 orang, tapi diduga lebih daripada 3 orang ya. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa pelakunya cerdas saat menghindar dari jeratan hukum tersebut. Demikian. Ya, korbannya perempuan, apakah Anda melihat ada faktor femisida sebagai pola kekerasan ataupun pembunuhan yang sistemik? Ya, bahwa kemudian korbannya wanita, iya ya. Tapi apakah itu harus femisida? Kan itu kan bicara mengenai bahwa korbannya memang harus wanita. Tapi dalam hal ini kan sebetulnya motifnya diduga motif asmara. Jadi bahwa asmara kan karena dia laki-laki maka tentu wanita. Apakah lalu karena asmara lalu kemudian pasti dia kategorikan femisida? Kan enggak juga kan. Jadi menurut saya oke bahwa memang korbannya wanita, tapi dalam hal ini mengapa korban wanita yang dipilih bukanlah karena femisida, tapi karena memang dalam konteks percintaan, begitu. Lalu bagaimana bisa membuktikan dari kejahatan yang dilakukan pelaku? Apakah pelaku melakukan profiling terlebih dahulu terhadap korbannya? Dan apakah ada kemungkinan akan ada korban-korban lain? Oh, ini satu pertanyaan yang bagus. Saya kira karena dalam hal ini ada pretext sebelumnya ya, dengan kata lain ada hubungan antara korban dan pelaku gitu ya. Lalu kemudian sampai pada satu titik di mana si pelaku memutuskan untuk membunuh. Apa titik itu? Ada kemungkinan karena korban misalnya telah berbadan 2, atau korban ingin dikawini, atau korban karena merasa selama ini dimintai uang, maka kemudian lalu menagih gitu ya. Nah, dan titik itulah lalu kemudian membuat pelaku merasa yakin bahwa korban memang harus dihabisi agar kemudian bebas dari tanggung jawab harus mengawini, bebas dari tanggung jawab untuk membayar utang misalnya. Nah, itulah titik tersebut. Jadi bukan karena profilingnya, tapi lebih kepada tadi karena sudah ada satu keharusan bagi pelaku untuk menghabisi korbannya. Demikian. Bang Adrianus, singkat saja.
ada 2 korban yang dinyatakan ataupun dilaporkan hilang sejak Januari 2024. Apakah ini menjadi bukti bahwa ada bentuk kegagalan besar dalam penanganan terhadap orang-orang hilang? Ada benarnya ya, cuma masalahnya kan karena kita juga mengerti bahwa dengan geografi yang sedemikian luas dan database yang juga tidak terlalu baik, maka ya kemudian lalu laporan orang hilang lalu kemudian cenderung tertumpuk-tumpuk ya, digantikan oleh hal-hal yang lebih kekinian dan menuntut untuk dibenahi. Jadi memang perlu ada satu mekanisme baru agar kemudian satu laporan orang hilang yang sudah setahun sekalipun ya kemudian lalu tetap menjadi perhatian kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih Bung Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Beberapa jam sebelum kesepakatan gencatan senjata diumumkan, Israel membombardir kota Teheran. ...48 WNI dari Iran dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini dalam pemulangan gelombang kedua.